Oke, kita ketemu lagi pada materi terakhir, yaitu manajemen audit internal. Yang pertama kita akan bahas tentang tanggung jawab Chief Audit Executive atau pimpinan audit. CAE bertanggung jawab terhadap manajemen internal audit. Hal ini untuk menjamin audit dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan peran audit internal yang telah ditetapkan oleh senior manajemen serta diterima oleh Dewan Komisaris. Artinya CAE ini bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi tugas, peran, fungsi yang telah ditetapkan oleh manajemen senior. Lalu juga menjamin bahwa sumber daya untuk pelaksanaan fungsi internal audit telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Karena sumber daya ini juga usulan dari pimpinan audit, dari unit audit mengusulkan sumber daya, dan sumber daya itu sesuai dengan usulannya telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar audit internal yang berlaku. Standar profesional audit internal ini telah dilaksanakan. Lalu menjamin juga audit dilaksanakan dengan keahlian dan kecermatan profesional yang teliti dan hati-hati, atau ketelitian dan kecermatan profesional, proficiency and due professional care. Juga menjamin audit dilaksanakan secara independen dan objektif sebagai syarat audit. Hal ini mencakup tentang penentuan luas audit, pelaksanaan auditnya, dan pelaporan hasil audit yang dilaksanakan secara independen atau bebas dari pengaruh siapapun. Audit dilaksanakan secara independen dan objektif ini juga mencakup tentang kesimpulan audit. Dilakukan secara objektif, tidak di bawah pengaruh siapapun. Apa adanya sesuai dengan apa yang terjadi. Lalu menempatkan staf audit dengan tepat agar mampu melakukan pertimbangan profesional secara objektif. Tidak ada hubungan istimewa, tidak ada hal-hal yang mengakibatkan staf ini tidak objektif dan independen. Lalu juga menghindari penempatan staf audit yang berpotensi munculkan konflik kepentingan dan bias. Artinya ketika ada peluang atau mungkin hal-hal yang mengarah kepada konflik kepentingan, ini segera untuk bisa diganti atau ditempatkan di tempat lain di mana tempat lain ini tidak memunculkan konflik kepentingan. Juga melakukan review terhadap hasil pekerjaan audit untuk memastikan audit dilaksanakan secara objektif. Dicek, direview lagi bagaimana prosedur yang telah dilaksanakan berkaitan dengan proses atau pekerjaan auditnya. Menghindari fee atau hadiah dari pihak yang diaudit karena fee atau hadiah bisa mengganggu objektivitas auditor. Lalu staf internal audit harus segera melaporkan ke pimpinan audit jika terjadi konflik kepentingan atau bias. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan supaya objektif dan independen. Lalu berikutnya kaitannya dengan perencanaan yang dilakukan oleh Chief Audit Executive. Salah satu tanggung jawab CAE adalah membuat rencana audit tahunan yang mencakup kaitannya dengan penyusunan anggaran audit dan perencanaan penugasan staf. Juga rencana audit tahunan dibuat berdasarkan hasil identifikasi berkaitan dengan
prioritas pencegahan risiko yang berpotensi mengganggu kinerja organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin berisiko dalam mengganggu kinerja organisasi, ini menjadi prioritas yang akan dilakukan oleh CAE dalam proses perencanaannya. Lalu juga di dalam perencanaan mempertimbangkan beberapa risiko, yaitu risiko strategik, risiko operasional, risiko pelaporan, dan risiko kepatuhan yang kemarin sudah kita bahas. Lalu perencanaan juga mencakup penentuan tentang sasaran audit. Sasarannya apa? Sehingga pada saat kita mengaudit, kita tahu persis apa yang akan kita capai. Lalu bagaimana penjadwalannya kaitannya dengan penugasan audit. Harus juga dikomunikasikan dengan audite supaya tidak mengganggu aktivitas operasional audite juga. Lalu juga berkaitan dengan perencanaan staf dan anggaran. Staf ini penting karena akan ditempatkan pada posisi audit di mana harus sesuai dengan kompetensinya. Sehingga perencanaan staf ini ketika nanti akan ditugaskan untuk mengaudit sesuai dengan kompetensinya. Lalu juga perencanaan mencakup pelaporan aktivitasnya. Di dalam prakteknya, di dalam pelaporan aktivitas ini juga menggunakan kertas kerja, di mana di situ akan bisa terlihat pola, metode, dan cara kerja dari audit internal yang ditugaskan. Lalu hal-hal yang perlu dipertimbangkan di dalam penjadwalan prioritas, yaitu kaitannya dengan tanggal dan hasil dari audit terakhir. Kapan audit terakhir itu menjadi pertimbangan kalau ada rekomendasi dan sebagainya. Ada hal-hal berkaitan dengan temuan-temuan yang sudah direkomendasikan dan dilaksanakan. Lalu update asesmen risiko serta efektivitas manajemen risiko dan proses pengendaliannya. Apakah asesmen risiko ini masih bisa digunakan? Instrumennya masih bisa digunakan untuk melaksanakan audit. Kalau tidak, perlu kita update disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang terkini. Lalu juga pesan-pesan atau permintaan dari senior manajemen, komite audit, dan lembaga otoritas. Ada beberapa audit yang dilakukan karena permintaan dari senior manajemen, karena mereka mungkin melihat ada beberapa hal yang perlu diaudit, ada temuan-temuan atau mungkin ada sesuatu yang mencurigakan dalam tanda kutip yang dilihat oleh senior manajemen untuk segera diungkap, diaudit sehingga ditemukan hal-hal yang menurut mereka merupakan suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Berikutnya juga isu-isu terbaru tentang pengelolaan organisasi. Isu-isu terbaru ini bisa dari internal maupun eksternal. Kalau internal mungkin perubahan-perubahan manajemen, perubahan staf, perubahan sistem. Kalau dari luar mungkin juga pengaruh kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi, politik, dan sebagainya. Juga perlu dipertimbangkan perubahan-perubahan besar dalam bisnis, dalam proses operasi, program, sistem, dan pengendalian. Lalu juga peluang baru untuk melihat benefitnya. Apakah ada peluang baru berkaitan dengan kondisi yang terkini. Lalu juga perubahan staf, audit, dan kapabilitasnya. Ini juga masuk dalam kategori bagaimana CAE ini bisa membuat perencanaan dengan baik. Penjadwalan prioritas audit harus cukup fleksibel untuk mencakup permintaan audit internal yang tidak dapat diantisipasi. Hal-hal ini juga menjadi pertimbangan dalam perencanaan. Lalu berikutnya, komunikasi dan pengesahan. Setelah rencana audit ditetapkan, CAE harus menyerahkan ke senior manajemen dan dewan komisaris. Dalam hal ini adalah komite audit yang memang membidangi kaitannya dengan pengawasan SPI untuk mendapatkan persetujuan. Kaitannya juga dengan
kebutuhan sumber daya, perubahan-perubahan signifikan yang mungkin terjadi, serta potensi keterbatasan sumber daya. Nah, semua harus dimasukkan dalam komunikasi dengan senior manajemen dan dewan komisaris. Kalau ada beberapa hal yang mungkin bisa ditambahkan atau disetujui oleh dewan komisaris atau senior manajemen. Berikutnya kaitannya dengan manajemen sumber daya. Tanggung jawab lain dari CAE adalah memastikan bahwa sumber daya audit adalah tepat, memadai, dan didistribusikan secara efektif dalam rangka mencapai target rencana audit yang telah disetujui. Orangnya sesuai dengan kompetensinya, cukup, dan terdistribusi dengan baik. Perencanaan staf dan SDM, perencanaan staf dan anggaran mencakup jumlah auditor dan kompetensi yang diperlukan. Harus ditentukan berdasarkan skedul penugasan audit dan riset audit yang telah dilakukan pendahuluan. Nah, kaitannya dengan jumlah auditor dan kompetensi, memang ada beberapa yang di dalam perusahaan ini staf auditnya tidak menguasai di beberapa bidang. Nah, kita bisa mengusulkan untuk outsource ke pihak lain yang mempunyai kompetensi yang sesuai. CAE harus menetapkan program rekrutmen dan pengembangan SDM yang mencakup kaitannya dengan pembuatan deskripsi pekerjaan untuk setiap level staf audit. Sehingga bisa diperkirakan berapa jumlah staf yang nanti akan menangani pekerjaan pada level tersebut. Lalu memilih SDM yang kompeten, mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan, lalu melakukan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan profesional dari staf. Juga yang tidak kalah penting adalah penilaian kinerja pada masing-masing auditor paling tidak 1 tahun sekali untuk menentukan kinerja atau menetapkan kinerjanya. Lalu menyediakan fasilitas konsultasi untuk pengembangan kinerja dan profesional auditor. Nah, CAE juga harus membuka diri di dalam menyediakan fasilitas konsultasi. Bila mana di dalam internal audit ini ada staf yang membutuhkan konsultasi. Struktur organisasi dan strategi bidang SDM, fungsi internal audit harus disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya organisasi. Bila perusahaan besar, itu juga berpengaruh terhadap strukturnya. Perusahaan kecil juga akan berpengaruh, budayanya juga akan berpengaruh. Nah, CAE dapat memilih struktur yang flat, dalam arti staf internal audit memiliki tingkat keterampilan, pengalaman, dan senioritas yang kurang lebih sama. Nah, struktur staf yang seperti ini akan menciptakan fungsi internal audit yang stabil dan kompak, karena berpengalaman, senioritas, punya keterampilan yang kurang lebih sama. Lalu berikutnya kaitan dengan praktik rekrutmen. CAE bertanggung jawab atas rekrutmen staf untuk secara efektif dan efisien memenuhi kebutuhan staf yang terampil serta memanfaatkan anggaran audit secara efisien. Tidak perlu nanti kita merekrutmen lalu mengadakan pelatihan, mengadakan bimbingan dan sebagainya, waktunya terbuang. Tetapi ketika pada praktik rekrutmen ini CAE benar-benar memilih orang yang tepat, efektif dan efisien, maka kebutuhan staf ini akan terpenuhi dan anggarannya dapat termanfaatkan dengan efektif dan efisien. Lalu berkaitan dengan pelatihan dan mentoring, training dan mentoring diperlukan untuk memenuhi tuntutan keterampilan, pengetahuan, wawasan, dan kehati-hatian profesional dalam pelaksanaan audit. Karena pengalaman ini sangat dituntut, maka perlu adanya training dan mentoring dari yang lebih ahli atau senior. Berikutnya perencanaan karir dan pengembangan profesionalisme. Perencanaan karir dan pengembangan profesionalisme dibuat untuk memungkinkan staf audit internal mampu mencapai tujuan akhir jangka panjang. Ada kesempatan dari staf untuk berposisi lebih tinggi dari yang sebelumnya. Lalu berikutnya strategic sourcing dan atau
co-outsourcing atau outsourcing. Adalah pemenuhan kebutuhan staf audit yang terampil dengan cara outsourcing untuk efektivitas pelaksanaan audit dan efisiensi sumber pembiayaan audit. Ini yang saya katakan tadi, dalam satu unit internal audit tidak semua menguasai semua bidang. Nah, ketika ada bidang yang akan kita audit tidak dikuasai oleh staf yang ada, kita bisa outsourcing. Ya. Berikutnya scheduling, penjadwalan. Setelah kombinasi antara staf tetap dan outsourcing ditentukan dan diorganisasi dengan tepat, CAE dapat mulai penjadwalan dan penugasan audit. Nah, ini juga perlu mempertimbangkan right sizing. Ya, adalah penjadwalan dan penugasan audit dengan membuat keseimbangan antara staf yang berpengetahuan luas dan staf yang terampil yang dipenuhi dari berbagai sumber. Termasuk dalam hal ini ada yang tetap dan ada yang outsourcing. Lalu berkaitan dengan anggaran dipenuhi oleh rencana audit, struktur organisasi, dan strategi penugasan staf. Nah, pimpinan audit harus secara tepat mengevaluasi anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan tujuan audit yang telah ditetapkan. Lalu kaitannya dengan kebijakan dan prosedur, internal audit harus menentukan kebijakan dan prosedur untuk dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan audit. Selain standar profesional audit internal, juga ada kebijakan dan prosedur internal yang dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan audit. Lalu berikutnya kaitannya dengan tugas pimpinan audit berkaitan dengan koordinasi dengan audit independen atau akuntan publik yang membantu perusahaan di dalam proses audit. Nah, koordinasi antara audit internal dengan auditor independen mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama kaitannya dengan cakupan audit. Sejauh mana audit yang akan dilaksanakan oleh internal audit atau external audit atau audit independen ini di dalam proses auditnya harus dikoordinasikan. Karena ada beberapa cakupan audit yang sudah dilakukan oleh internal audit, sehingga tidak perlu auditor independen atau external audit melakukan hal dua kali, double. Lalu akses ke masing-masing program audit dan kertas kerja audit. Masing-masing mempunyai kertas kerja, sehingga hal ini perlu dikoordinasikan. Saling melengkapi, saling mendukung. Lalu pertukaran laporan audit dan manajemen letter. Karena internal audit juga membuat laporan audit, perlu disampaikan juga kepada audit independen supaya mencocokkan atau bisa disesuaikan. Ya. Kalau ada sesuatu yang berbeda, nah itu perlu didiskusikan. Metode apa yang digunakan, strategi apa, cara bagaimana mengaudit sehingga temuannya berbeda. Nah ini perlu dikomunikasikan. Lalu pemahaman bersama terhadap teknik audit, metode dan terminologi. Ini yang saya katakan untuk supaya di dalam prakteknya nanti tidak ada perbedaan antara laporan audit yang dilakukan oleh internal audit dengan auditor independen. Kaitannya dengan pelaporan ke Dewan Komisaris dan Senior Manajemen. CAE harus membuat laporan periodik ke Dewan Komisaris dan Senior Manajemen tentang aktivitas dan kinerja audit yang telah dilaksanakan secara periodik, supaya Dewan Komisaris juga akan bisa memahami sejauh mana audit yang telah dilaksanakan oleh internal audit yang ada dalam perusahaan. Laporan harus mencakup kaitannya dengan isu-isu risiko signifikan, pengendalian, governance, serta hal-hal lain yang penting diketahui oleh Dewan Komisaris dan Senior Manajemen. Hal ini juga digunakan untuk memantau dan kontrol kaitannya dengan perusahaan. Berikutnya manajemen dan CAE berkoordinasi untuk melaporkan secara rutin, melaporkan ke komisaris tentang risiko aktivitas pengendalian yang telah dilakukan. Apa saja sudah dilakukan, bagaimana dalam mengatasi risikonya, dan bagaimana risiko ini bisa tertangani dengan baik. Ini perlu dikoordinasikan. Laporan bersama CAE dan manajemen mencakup
Laporan kaitannya dengan monitoring unit bisnis dan monitoring risiko. Laporan aktivitas auditor eksternal, laporan aktivitas keuangan yang signifikan, laporan aktivitas manajemen risiko, laporan monitoring permasalahan legal dan kepatuhan. Ini kaitannya dengan laporan-laporan yang dilakukan oleh internal audit yang harus dilaporkan kepada manajemen, ya, sehingga manajemen ini perlu menyampaikan kepada Dewan Komisaris. Lalu berkaitan dengan audit manajemen risiko. Asesmen dan pelaporan proses manajemen risiko merupakan prioritas utama dilaksanakannya audit internal. Nah, adapun tujuan proses manajemen risiko adalah yang pertama, identifikasi dan prioritas pencegahan risiko atas strategi bisnis dan aktivitas bisnis. Setiap strategi bisnis dan aktivitas bisnis pasti ada risikonya. Lalu bagaimana identifikasi dan prioritas pencegahan tersebut? Ini perlu kita sampaikan. Lalu menentukan tingkat risiko yang dapat diterima untuk mewujudkan rencana strategik organisasi baik oleh manajemen maupun komisaris. Setiap aktivitas pasti ada risikonya, tetapi sejauh mana tingkat risiko itu bisa dapat diterima, tetapi tetap bisa melaksanakan rencana strategik organisasi ini untuk mencapai tujuan. Lalu berikutnya kaitannya dengan rancangan, merancang dan mengimplementasikan sistem pencegahan risiko untuk mengurangi risiko atau mencegah atau mengelola risiko yang mungkin bisa muncul. Nah, rancangan dan implementasi ini perlu disampaikan sehingga ini menjadi bagian dari proses manajemen risiko perusahaan. Berikutnya melakukan monitoring secara berkala untuk mengkaji ulang risiko serta kecukupan SPI untuk mencegahnya. Apakah SPI yang telah ditetapkan sudah mencukupi untuk menangani atau menyelesaikan kemungkinan risiko yang akan muncul. Lalu melaporkan secara periodik hasil dari proses manajemen risiko kepada manajemen dan Dewan Komisaris. Nah, proses corporate governance diwujudkan di dalam bentuk komunikasi tentang permasalahan risiko dan sistem pengendalian kepada pemegang saham. Nah, dari sinilah akan muncul bagaimana perusahaan ini dapat dikelola dengan baik. Ada campur tangan dari manajemen dan juga Dewan Komisaris berkaitan dengan bagaimana perusahaan ini dikembangkan. Lalu berikutnya kaitan dengan prosedur audit. Alternatif prosedur pengumpulan bukti untuk audit manajemen risiko yang pertama adalah riset dan review referensi dan informasi lain tentang manajemen risiko. Hal ini menilai ketepatan metode serta kesesuaian dengan praktik manajemen risiko yang lazim atau yang umum dilakukan. Lalu riset dan review isu-isu terbaru yang berpengaruh terhadap risiko bisnis serta prosedur pengendalian yang diperlukan. Ya, ini perlu direview lagi. Prosedur pengendaliannya apakah masih bisa dimanfaatkan, digunakan lagi atau perlu diganti berkaitan dengan perubahan-perubahan bisnis yang ada. Lalu juga mereview kebijakan serta notulen rapat komisaris komite audit untuk mengevaluasi strategi bisnis dan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan. Apa saja yang telah dilakukan dalam kebijakan, kita bisa melihat notulen rapatnya. Apakah ada strategi bisnis dan prosedur manajemen risiko yang bisa digunakan untuk melaksanakan proses audit ini. Berikutnya review laporan evaluasi risiko periode sebelumnya, baik yang dibuat oleh manajemen, auditor internal, auditor independen maupun yang dibuat oleh pihak lain digunakan untuk membandingkan atau memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada periode berikutnya berkaitan dengan dasar laporan risiko periode sebelumnya. Lalu melakukan wawancara dengan manajemen tentang tujuan bisnis, tentang risiko, sistem pengendalian, dan monitoring. Dalam wawancara ini nanti akan ditemukan mungkin strategi-strategi manajemen kaitannya dengan bagaimana mengelola bisnis ini, bagaimana mengelola risiko, lalu bagaimana proses pengendaliannya dan pemantauannya bagaimana atau monitoringnya bagaimana. Dari wawancara ini akan kita ketahui apa metode apa yang digunakan oleh manajemen. Sehingga ini juga akan berpengaruh terhadap prosedur audit yang akan dilakukan.
Merangkum dan mengevaluasi informasi untuk menilai efektivitas pengendalian risiko dan monitoring. Ya, ini harus dirangkum, mengevaluasi informasi untuk menilai apakah efektif atau tidak pengendalian risiko dan monitoring yang telah dilakukan. Menilai ketepatan jalur pelaporan aktivitas monitoring risiko. Apakah sudah sesuai laporannya, ke siapa saja yang bertanggung jawab dan sebagainya. Lalu review kelengkapan analisis risiko oleh manajemen dan ketepatan tindakan, pencegahan dan koreksi yang dilakukan. 9. Review kecukupan efektivitas asesmen risiko yang dilakukan oleh manajemen melalui observasi, pengamatan, melihat, mencermati, pengujian langsung terhadap sistem pengendalian dan proses monitoring, cek langsung, lalu pengujian akuransi informasi yang digunakan untuk aktivitas monitoring, serta penggunaan teknik-teknik lain yang dapat atau dianggap tepat. Ini kaitannya dengan bagaimana kecukupan efektivitas asesmen yang telah dilakukan. Lalu review isu-isu risiko yang bisa mengindikasikan lemahnya praktek manajemen risiko perusahaan. Apa saja yang kira-kira dapat diindikasikan praktik manajemen risiko perusahaan itu lemah. Mungkin bisa dari internal maupun dari eksternal. Nah, apa yang kita temukan itu perlu didiskusikan dengan manajemen, komite audit, dan dengan komisaris untuk mencari alternatif solusinya. Kalau memang itu menjadi indikasi yang melemahkan. Lalu berikutnya kaitannya dengan pengendalian. Berdasarkan hasil asesmen risiko, aktivitas internal audit diarahkan untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas SPI yang mencakup permasalahan governance, aktivitas operasional, dan sistem informasi untuk tujuan menjamin keandalan dan integritas informasi keuangan dan informasi operasional, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional, pemanfaatan aset, kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kontrak bisnis. Lalu berikutnya kaitan dengan tata kelola governance. Menurut kontribusi internal audit, governance menuntut kontribusi internal audit dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas proses bisnis. Hal ini mencakup penetapan dan pengkomunikasian sasaran organisasi, akuntabilitas proses bisnis, penegakan prinsip-prinsip proses bisnis, monitoring pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Nah, tata kelola yang baik ini menuntut bagaimana internal audit ini berkontribusi untuk apa? Meningkatkan kualitas proses bisnis. Lalu berkaitan dengan governance dan budaya organisasi, terdapat berbagai alternatif untuk menegakkan governance dan budaya organisasi, mulai dari bentuk legal, struktur, strategik, dan prosedur untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan legal dan sosial. Kepatuhan terhadap ketentuan ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari kegiatan atau aktivitas internal audit. Bagaimana internal audit ini bisa memastikan bahwa segala sesuatu yang ada dalam perusahaan ini dipatuhi. Ada kepatuhan, ketentuan legal dan sosial. Termasuk kaitannya dengan etika. Kesesuaian dengan norma bisnis secara umum atau persepsi etika dan harapan masyarakat. Bagaimana kita sebagai internal audit juga menjamin adanya kesesuaian dengan norma bisnis yang ada, lalu bagaimana kita bisa menjamin kaitannya dan persepsi etika yang sesuai dan juga harapan dari masyarakat. Prosedur ini juga menjamin kemampuan dalam memenuhi harapan masyarakat dan pemegang saham. Harapan dari masyarakat dan pemegang saham. Banyak sekali harapan dari mereka yang harus dipenuhi. Termasuk return saham, kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya. Kaitannya dengan kemampuan perusahaan di dalam beroperasi. Lalu juga prosedur ini menjamin kemampuan membuat laporan secara lengkap dan jujur kepada pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Baik internal maupun eksternal. Lalu berikutnya asesmen iklim etika. Secara periodik, internal audit harus melakukan asesmen terhadap iklim budaya etika organisasi. Hal ini mencakup kejelasan ketentuan formal kode etik. Apakah kode etik ini tertuang di dalam dokumen,
tertulis secara resmi untuk dilakukan. Karena kode etik ini digunakan untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Lalu frekuensi sosialisasi etika, sikap mental dan kebiasaan positif yang diharapkan oleh manajemen. Bagaimana frekuensi sosialisasinya? Apakah setiap pagi ketika upacara atau doa pagi ini disampaikan supaya terus-menerus kaitannya dengan praktik etika ini dilakukan. Pernyataan eksplisit untuk menunjukkan komitmen dan dukungan manajemen terhadap budaya etika. Apakah manajemen juga memberikan dukungan terhadap budaya etika ini? Nyuruh jam 7 hadir tepat waktu, tetapi manajemen sendiri tidak tepat waktu umpamanya. Ini juga kaitannya dengan dukungan manajemen. Penyediaan fasilitas untuk laporan penyimpangan etika, kebijakan dan tindakan yang tidak tepat yang lain. Ya, ada fasilitas kaitannya dengan pelaporan, kaitannya dengan kecurangan atau hal-hal yang tidak sesuai. Nah, fasilitas ini sangat penting untuk menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama di dalam melaksanakan proses legal yang ada di perusahaan, termasuk tata aturan, tata tertib dan sebagainya. Karena kalau ada yang menyimpang dan diamkan saja, ini akan berpengaruh terhadap yang lainnya. Berikutnya deklarasi secara rutin tentang kepedulian terhadap perilaku etis yang diadopsi perusahaan. Di dalam beberapa perusahaan ketika mengawali aktivitas kerja itu selalu ada doa lalu upacara, lalu menyampaikan yel-yel dan sebagainya. Untuk apa? Ini termasuk salah satu bentuk deklarasi rutin kaitannya dengan perilaku etis atau tata tertib atau segala sesuatu yang berpengaruh terhadap aktivitas dan perilaku yang ada dalam perusahaan. Lalu kejelasan pendelegasi tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap praktik penerapan etika, fasilitasi konseling, investigasi tindakan penyimpangan dan pelaporan temuan kasus. Nah, ini siapa yang akan bertanggung jawab terhadap evaluasi praktik-praktik yang diterapkan dalam perusahaan? Apakah ada penetapan orang yang digunakan untuk atau bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi katanya dan praktik penerapan etika, atau mungkin fasilitas konseling kalau ada sesuatu yang butuh konseling, lalu kalau ada yang menyimpang siapa yang harus melakukan investigasi, lalu kalau ada temuan-temuan siapa yang harus dilaporkan atau laporan kemana supaya bisa ditangani kasusnya dan sebagainya. Ini harus ada kejelasan delegasi siapa yang bertanggung jawab. Kemudian akses pembelajaran untuk membuat seluruh staf mampu menjadi mentor atau motor penggerak perilaku etis. Kemudian akses pembelajaran, siapapun bisa menjadi agen pembelajaran untuk melakukan budaya etis, budaya yang baik di dalam perusahaan. Lalu memberikan contoh praktik perilaku etika untuk mendorong seluruh staf berkontribusi dalam menumbuhkan iklim etika yang sehat. Datang tepat waktu, pulang tepat, melaksanakan tugas tanggung jawab yang segera dilaksanakan ketika ada penugasan, rajin, bertanggung jawab dan sebagainya. Ini adalah bentuk dari perilaku etika. Lalu survei berkala terhadap pegawai, pemasok, pelanggan, konsumen untuk mengukur kualitas budaya etika organisasi. Melakukan survei. Ya, ada indikator-indikator yang dibuat untuk menilai kaitannya dengan budaya etika. Lalu review berkala terhadap proses formal dan informal yang berpotensi menimbulkan permasalahan etika. Kalau ada sesuatu proses yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan permasalahan etika perlu direview. Lalu pemeriksaan berkala terhadap prosedur kurikulum termasuk pengujian integritas, narkoba, dan hal-hal yang bisa mengganggu iklim etika. Ini juga perlu diperiksa apakah prosedur itu ada atau diterapkan apa tidak. Biasanya di dalam rekrutmen ada keharusan menyampaikan surat bebas narkoba umpamanya. Atau mungkin hal-hal lain. SKCK, surat kelakuan baik dan sebagainya, atau surat keterangan dokter dan sebagainya.
Nah, ini digunakan untuk menguji integritas dari siapa yang akan diterima dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Lalu berikutnya kaitannya dengan penjaminan kualitas. Program penjaminan kualitas fungsi internal audit itu mencakup implementasi program kualitas. Apakah audit sesuai dengan standar internal audit? Apakah audit dilaksanakan dengan efektif dan efisien? Dan apakah ada nilai tambah audit dirasakan oleh stakeholder? Ketika di dalam pelaksanaan mereka merasakan nyaman, merasakan terbantu dan sebagainya, berarti ada nilai tambahnya. Lalu mencakup juga monitoring program kualitasnya dan asesmen program kualitas. Hal ini mencakup beberapa evaluasi, yaitu kepatuhan terhadap standar audit dan kode etik, kecukupan standar aktivitas internal audit, tujuan, sasaran, kebijakan, dan prosedur, kontribusi terhadap manajemen risiko, governance, dan proses pengendalian, kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan standar industri atau pemerintah, efektivitas program pengembangan berkelanjutan dan penerapan prinsip best practice, nilai tambah pelaksanaan audit, dan peningkatan kualitas kegiatan operasional. Lalu berikutnya kaitannya dengan pengukuran kinerja. Kinerja diukur melalui perbandingan antara standar proses dan realisasi pelaksanaan proses yang mencakup, ini kaitannya dengan pengukuran kinerja audit internal. Yang pertama adalah identifikasi kinerja utama. Hal ini mencakup kepuasan stakeholder, proses audit internal, inovasi dan kapabilitas. Juga identifikasi kategori kinerja dan pengukurannya dan memfasilitasi pengukuran kinerja seperti monitoring, analisis, dan pelaporan secara rutin. Ini ada beberapa pengukuran kinerja yang bisa dilakukan. Menurut rumpun standar 1300, standar praktik profesional audit internal, dalam proses pengukuran kinerja audit internal, aktivitas audit internal harus menerapkan program pemastian kualitas dan peningkatan Quality Assurance and Improvement Program. Secara umum, program tersebut dilakukan untuk memastikan beberapa hal pokok, yaitu kesesuaian aktivitas audit internal dengan kode etiknya, dengan definisi dan standar audit internal yang berlaku secara umum. Juga beberapa hal pokok yang lain termasuk efisiensi dan efektivitas aktivitas audit internal dan mengidentifikasi peluang-peluang untuk perbaikan dan peningkatan. Dalam pengukuran kinerja internal audit juga menurut Kaplan dan Norton dalam Balance Scorecard yang menyarankan aspek pengukuran kinerja audit internal ke dalam beberapa perspektif. Ada 4 perspektif. Yang pertama adalah inovasi dan pembelajaran. Hal ini untuk menjawab pertanyaan apakah audit internal mampu berkelanjutan dan menciptakan value atau nilai tambah dalam hal ini kaitannya dengan audit internal. Lalu yang perspektif yang kedua, proses audit internal. Hal ini untuk menjawab pertanyaan pada bidang apa audit internal memiliki keahliannya. Apakah sesuai dengan kompetensinya? Lalu perspektif yang ketiga, manajemen atau audite. Orang yang kita audit atau bagian atau lembaga yang kita audit, yaitu adaptasi perspektif pelanggan, yaitu untuk menjawab pertanyaan bagaimana customer memandang audit internal. Kalau customer memandang baik dan itu mendukung apa yang menjadi pola pikir customer di dalam proses memanfaatkan hasil dari perusahaan ini sangat bagus. Lalu perspektif yang keempat terakhir adalah komite audit. Adaptasi dari perspektif keuangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana audit internal memandang stakeholders. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pengukuran kinerja audit internal. Oke, ini adalah materi terakhir kita. Semoga saudara bisa memanfaatkan keilmuan, pemahaman, pengetahuan ini dengan baik untuk melanjutkan di materi-materi kuliah selanjutnya, yaitu pengauditan internal lanjutan dan praktikum pengauditan internal.
Selamat belajar, semoga sukses semuanya. Terima kasih.